had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kemarin tepatnya 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebuah gagasan besar dari Bapak pendiri bangsa Soekarno yang ditetapkan menjadi dasar negara dan juga petunjuk untuk hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia. Selama 1 jam ke depan, saya Afiani Malik akan mengajak Anda untuk berdiskusi bagaimana kita memaknai Pancasila di jiwa raga kita dalam visi negarawan. Sudah hadir bersama saya di studio beberapa narasumber yang sudah sangat menjiwai Pancasila dalam jiwa raganya, yaitu Romo Beni Susetio, Doktor Komunikasi Politik. Hadir juga pemikir kebinekaan yang merupakan lulusan Harvard University, Dr. Sukidi, serta ulama sekaligus akademisi, Profesor Asroruni Am. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, tadi di awal kita sudah menyaksikan bagaimana Presiden Soekarno menjelaskan Pancasila dalam sidang umum PBB ke-15 di tahun 1960. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pancasila di jiwa raga kita, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu Pancasila di mata Surya Paloh. Indonesia sebagai negara bangsa ini oleh para founding father kita ini telah diletakkan suatu pemikiran bagaimana agar kelanjutan pembangunan bangsa ini bisa terus bertahan selama. Maka konsep dasar, pikiran dasar, bagaimana membuat sistem ketatanegaraan kita ini dengan membuat kehadiran atas satu konsensus yang mampu untuk mengikatkan seluruh potensi negeri ini. Yang kita tahu betapa banyak perbedaan kita dari suku, etnis, perbedaan agama, dengan keanekaragaman yang nyata. Maka dicapailah konsensus Indonesia sebagai negara federalistik, negara kesatuan. Perbedaan etnis, suku dan agama ini adalah merupakan satu perbedaan yang memperkuat spirit kesatuan kita sebagai satu bangsa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan menjaga tetap filosofis ideologi kebangsaan kita yang bernama apa itu? Yang bernama apa itu? Yang bernama apa itu? Pancasila. Dan benar sekali, Pancasila adalah ideologi kita dalam kehidupan kebangsaan yang kita miliki.
Maka ideologi ini adalah merupakan kekuatan utama bagi kita sebagai alat pemersatu di antara kita. Alat pemersatu yang menembus batas perbedaan suku dan agama di antara anak-anak bangsa ini. Dan Pancasila itu merupakan alat perekat bagi kita, bisa untuk mempersatukan seluruh energi dan kekuatan kita agar arah jalan pembangunan bangsa ini akan tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara. Ya, baik pemirsa. Bapak-bapak, sama-sama tadi kita sudah simak pidato dari Pak Surya Paloh. Saya ulang sedikit, Pancasila adalah alat perekat bagi kita. Arah jalan pembangunan dan bangsa ini akan tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Dan semua dirangkum dari Pancasila. Tapi melihat situasi hari ini, Romo, dengan tema malam ini, Pancasila jiwa raga kita, indah kita sebutkan. Tapi masih relevankah? Masih adakah Pancasila jiwa raga itu di kehidupan sehari-hari kita, Romo? Ya sangat relevan ya. Bagaimana Pancasila itu mampu menyatukan ya, tidak gampang ya. 714 suku etnis. Ketika Imam Besar Al-Azhar datang 2 tahun yang lalu di BPIP, dia mengatakan Indonesia bersyukur punya Pancasila. Kami Arab Spring katanya, hanya beberapa suku, konflik terus. Kemudian kita ketemu 2 tahun yang lalu Imam Besar Damaskus. Dia akhirnya wafat karena mobilnya dipasang bom. Dia mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur karena Pancasila itu yang membuat kami iri. Negara kami konflik. Jadi itu terbukti. Kedua, terbukti bagaimana kita mampu mengatasi COVID. Itu kan berkat Pancasila, men. Jadi di situasi krisis itu muncul gotong royong. Bayangkan orang Indonesia itu luar biasa loh. Ya. Naruh makanan di tempat di pagar rumahnya, gitu, kemudian bisa diambil. Ya. Kemudian bagaimana solidaritas kemanusiaan, begitu ada yang sakit, kita mengirimi makanan. Dan bagaimana anak-anak muda yang kreatif, inovatif membuat sistem. Sehingga ketika orang kena COVID, kemudian mereka membuat proteksi dan menanggung anak-anak orang yang terkena COVID itu luar biasa. Di negara lain tidak. Bayangkan akibat COVID, Amerika krisis juga menghadapi. Ya. Kalau kita ke Amerika lebih banyak sekarang homeless. Ya. Banyak orang yang tidur karena sudah tidak bisa lagi menyewa apartemen. Di Indonesia masih ada solidaritas. Memperhatikan warganya. Dan itu terjadi. Jadi Pancasila itu menggerakkan kita sehingga apa? Ya. Solidaritas, kemanusiaan, berbagi itu muncul. Sehingga Indonesia itu dalam riset-riset internasional menjadi negara yang dermawan. Begitu terjadi bencana langsung serentak. Sampai dermawannya banyak juga orang melakukan penipuan kan. Karena saking apa? Murah hatinya kita membantu. Iya, membantu sehingga kadang-kadang banyak digunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Dan itu sebenarnya kan berkat bagaimana Soekarno menggali Pancasila itu dari rahim Ibu Pertiwi. Karena Pancasila itu sesuatu yang sudah menjadi habitualisasi. Tadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi manusia Indonesia. Tapi Mbak Sukidi, kalau tadi mengutip tadi statement dari Romo, Indonesia beruntung punya Pancasila. Itu bukan 1-2 kali kita mendengarkan tokoh dunia mengatakan itu. Apakah masyarakat Indonesia merasa kita beruntung punya Pancasila? Menurut Mas Sukidi seperti apa? Pertama tentu saja rasa syukur karena apa? Karena berkat Pancasila kita menjadi bangsa yang memiliki ikatan moral yang luhur antar kita. Itulah sebabnya sejak awal Pancasila dijadikan satu bintang penuntun yang dinamis, yang selalu menjadi panduan moral, kebangsaan, agama, dan budayaan untuk memandu kita dalam menapaki kehidupan di tengah yang plural ini. Di tengah kebinekaan ini, Pancasila mengajak kita untuk selalu mengembangkan satu etik yang disebut Bung Karno sebagai the ethic of mutual respect. Sikap untuk memberikan respek yang setara satu sama lain karena penghormatan kepada the dignity of human being.
kehendak untuk memaknai bahwa setiap human being, setiap warga memiliki satu dignity, satu kehormatan, itu memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk selalu memberikan boundless respect, respect yang tiada batas, kepada siapapun, terutama kepada wong cilik yang seringkali diperlakukan secara tidak adil, untuk selalu memberikan sikap respect yang humanistik, yang selalu berpihak kepada kemiskinan. Itulah sebabnya bahwa pengalaman Pancasila itu adalah pengalaman kita untuk lebih peka pada mereka yang tak berdaya, yang miskin, yang fakir, agar Pancasila hadir dalam kehidupan rakyat kecil, rakyat yang tidak seberuntung kita. Tapi mengapa angka intoleransi antar umat beragama kalau kita lihat dari survei Setara Institut ada kenaikan terutama di anak-anak muda? Ada tanggapan, Prof. Asrorun? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, Pancasila itu kan nggak turun dari langit. Itu digali dari akar budaya kita. Dengan berbagai keragaman budaya, kemudian kekuatan suku-suku, termasuk juga norma nilai agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia yang juga beragam. Begitu policy urusan publik ini tercerabut dari akarnya, pasti akan timbul masalah. Sekarang hari ini masyarakat terbuka, kemudian akulturasi budaya, kemudian pertukaran antar budaya seiring dengan perkembangan teknologi digital yang nyaris borderless, maka ada kontestasi nilai, kontestasi budaya dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga di luar bangsa Indonesia. Yang terjadi kemudian siapa yang kuat di dalam memegang norma nilai keagamaan, maka dia atau norma nilai budaya, dia yang akan kokoh mendominasi. Nah, sementara yang tercerabut dari akarnya biasanya tidak cukup kokoh mempertahankan norma nilai, termasuk di dalamnya adalah norma nilai Pancasila. Seperti yang kita dengarkan tadi dari pidato Bung Karno, kemudian dari Bang Surya tadi, ini dasar yang bersifat dinamis. Nah, sejauh mana merespon dinamika, maka itu yang akan kuat dan juga kokoh menginfluence. Naiknya angka intoleransi menjadi salah satu penanda bahwa akar ini kurang kuat menghunjam. Nah, disinilah pentingnya respon kita sesuai dengan dosis masalah. Di satu sisi ada fakta intoleransi meningkat, di sisi yang lain ada fakta nihilisme, kemudian kebebasan tanpa batas, tanpa ikatan-ikatan keagamaan yang bertentangan dengan norma dan juga sila ketuhanan. Itu juga ada faktual terjadi di tengah masyarakat kita. Maka di antara dua kutub ini harus dimoderasi pada titik equilibrium yang namanya Pancasila. Sebagaimana lahirnya awal dulu, Pancasila itu digali dari kekayaan khazanah budaya Indonesia dan berdiri di antara dua kutub ekstrim. Kutub komunisme di sisi yang lain dengan kutub liberalisme ekonomi di tempat yang lain. Indonesia hadir memoderasi itu. Di dalam sistem ekonomi misalnya, kita tidak berada di dalam dominasi seluruhnya pada negara, sistem etatisme. Di sisi yang lain juga tidak bebas sebebas-bebasnya dalam pendekatan liberalisme. Kita memiliki norma nilai sistem ekonomi Pancasila. Cuma karena sifatnya dinamis, maka sangat mungkin terjadi deviasi-deviasi. Kita juga lihat dalam perjalanan sejarah sosial politik kita, ada kondisi ideal, ada kondisi yang menurut kita di dalam prakteknya ternyata jauh dari idealisme itu. Hari ini kita di titik yang mana, Pak? Saya kira kita berada di dalam proses pembelajaran terus ya. Bagaimana kita menempatkan secara proporsional antara tarikan dua kutub ini, kemudian kita terus menggeser kepada kondisi yang tengah. Kita lihat dulu pada saat Orde Lama,
dengan idealisme mengenai Pancasilanya, kemudian dianggap berada di dalam satu kutub ke kiri, kemudian dikoreksi dengan Orde Baru, ingin ke tengah, tapi kemudian bergerak lagi kepada semangat yang disebut sebagai otoritarianisme, dengan melembagakan Pancasila di dalam PP 7 dan berbagai tafsir-tafsir yang seragam begitu. Ada koreksi, reformasi masuk. Pada saat kondisi kita pengen mengoreksi dari kiri, kemudian kita tarik terlalu ke kanan, atau sebaliknya. Dari yang semula terlalu kanan, kita tarik begitu bandel ternyata terlalu kiri misalnya. Nah, pada saatnya tentu kita akan membangun titik tengah antara tarikan kanan dan juga tarikan kiri tersebut. Menyambung tadi penjelasan dari Pak Asror, nanti kita minta tanggapan dari Mas Kidi dan juga Romo Beni. Ketika akar yang kuat ini kan perlu disuburkan, ada fondasi yang perlu dimantapkan. Saya khawatir jangan-jangan ketika kita melihat survei dari Setara Institut, melihat anak-anak muda ini memandang Pancasila sebagai ideologi yang bisa saja diganti, akar kuatnya ada di generasi yang senior, sementara anak-anak muda tidak memiliki akar sekuat itu. Bagaimana kita harus menjaga estafet ke setiap generasi agar Pancasila ini ada di jiwa raga kita? Kita lanjutkan pembahasan ini, tetaplah bersama kami di Metro TV. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Romo tadi langsung saja menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Asroruniam, bahwa akar yang kuat, saya jadi tergelitik loh, akar Pancasila, kita hafal butir-butir Pancasila, semuanya bagus dan ideal, jangan-jangan hanya ada di generasi yang senior. Jangan-jangan generasi yang anak muda, junior yang masih di bawah ini tuh mereka sudah nggak mengenal. Ditambah tidak ada pelajaran Pancasila secara spesifik di pendidikan mereka. Jadi 23 tahun pendidikan Pancasila itu hilang. Karena dengan Undang-Undang Sidiknas tidak lagi pendidikan Pancasila itu diajarkan menjadi mata pelajaran utama. Ada trauma Orde Baru. Trauma Orde Baru itu karena Pancasila disalahkan rejim, Pancasila yang disalahkan. Padahal harusnya dikoreksi rejim. Akibatnya anak-anak itu memang tidak memiliki lagi jiwa Pancasila itu. Karena ya mereka nggak dapat pelajaran. Dan itu terbukti ketika tes wawasan kebangsaan selalu gagal. Karena yang kedua, BPIP berusaha mengembalikan lagi. Dengan Presiden membuat revisi mengenai kurikulum pendidikan. Yang memasukkan pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib. Buku sudah kita susun bersama, baik kerjasama antara BPIP dan Kementerian Pendidikan dan Dikti, dan buku itu sudah menjadi referensi utama, istilahnya buku babon untuk para guru, sudah setahun. Tetapi dalam lapangan belum diaplikasikan. Kenapa? Apa tantangan yang dirasakan? Tantangannya itu pertama ya ini politik will, karena kita itu kan semuanya kalau nggak ada instruksi kan nggak jalan. Kalau hanya sekedar itu di website, tidak ada himbauan, tidak ada instruksi, apalagi otonomi. Otonomi itu pendidikan, itu kan wilayahnya adalah gubernur, bupati, wali kota. Yang baru declare adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah mengatakan mewajibkan para guru untuk menjadikan bukunya BPIP dan Kementerian Pendidikan Dikti menjadi acuan. Lah buku itu berisi 70% praktek, 30% teori. Jadi Pancasila itu harus menjadi habitualisasi. Harus menjadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang seperti dalam butir-butir Pancasila dulu. Mengenai sila pertama, kedua, ketiga, keempat kan ada. Tetapi sekarang tidak hanya menjadi moral privat, tapi moral publik. Moral publik itu artinya nilai Pancasila misalnya rasa ketuhanan. Kalau orang punya rasa ketuhanan, maka orang itu punya integritas, profesional, kejujuran, tidak membuli orang. Itu kan sebenarnya nilai ketuhanan. Sebab kalau nilai ketuhanan itu berarti orang mencintai manusia. Kalau mencintai manusia berarti menghargai martabat manusia. Kalau dia menghargai martabat manusia, maka orang punya respect, punya dignity, punya yang namanya penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Maka orang yang memiliki kemanusiaan itu selalu membangun network kerjasama. Tidak membuat blok-blok
eksklusivitas, maka orang selalu mencari titik temu. Itulah Berapa lama keadilan. Romo yang dilakukan saat ini lewat pendidikan bisa menurunkan angka Ya, intoleransi? kalau itu akan terjadi ya, karena kalau dulu kembalikan lagi ingatan bahwa dalam beragama itu tidak boleh ada, katakan Bung Ya. Karno, egoisme. Ya. Dalam beragama harus beragama yang ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang mengatakan jangan ada egoisme agama. Jangan ada, dalam pengertian Bung Karno itu, orang harus saling menghargai welas asih dan saling menghargai perbedaan. Oke. Tetapi itu hilang. Kalau dulu kan tiap hari kan, eksistensi di publik juga ada tiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Lah itu hilang. Padahal jumlah siswa itu ada 55 juta. Guru 3,5 juta. Ketika ekosistem Pancasila tidak ada di ruang publik, Ya. salah satu akibatnya apa yang terjadi dalam riset setara itu. Oke. Lah ini sebenarnya keprihatinan kita. Maka kalau pendidikan ini dikembalikan lagi, ya akan tumbuh lagi. Anak-anak menggayati nilai-nilai Pancasila asal metodenya berubah, tidak doktrinal. Jadi metode pengenalannya adalah bagaimana kita membuat anak-anak itu menyintai nilai Pancasila itu dalam Keseharian mereka. keteladanan. Oke. Contoh misalnya, Baik. menarik ketika anak-anak SD membuat konten di TikTok. Bagaimana mereka punya penggayatan rasa ketuhanan itu. Ketika saat dalam kelas itu melihat teman-temannya sepatunya butut, artinya sepatunya sudah jebol. Ya. Kemudian mereka punya solidaritas. Uang sakunya dikumpulkan, kemudian Untuk membelikan membeli sepatu. sepatu. Itu kan sesuatu yang karena ini Pancasila. Sebenarnya sederhana ya Mas Ukidi ya. Kalau kita lihat dari contoh-contohnya yang disampaikan oleh Romo Beni, Pancasila yang dianggap nilai yang dipandang tinggi, ternyata bisa diaplikasikan untuk hal yang sederhana. Seperti melihat teman yang sepatunya tidak bisa digunakan lagi, lalu mereka urunan untuk membelikan sepatu kawannya yang baru. Itu ternyata masih ada nilai-nilai itu. Sejauh mana pendidikan, lewat pendidikan ini kita bisa memupuk kembali agar akarnya tetap menjadi kuat? Ya, menarik sekali Mbak Avi. Pertama tentu saja ini tantangan bersama dan menuntut kita untuk terlibat aktif dalam membumikan Pancasila, terutama kepada generasi muda. Tantangan ini harus kita ambil sebagai satu tanggung jawab bersama untuk memberikan satu keteladanan yang mulia tentang nilai-nilai Pancasila yang relevan dan kontekstual bagi generasi muda. Pertama, tentu saja yang penting sekali kita selalu beritahukan kepada generasi muda bahwa pendiri Republik ini, Soekarno, ketika sedang mempersiapkan dasar negara Indonesia Merdeka, Bung Karno menggali Pancasila, dan di atas Pancasila itulah kita selalu berpegang teguh, selalu berkomitmen, dan selalu untuk menjiwai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terpenting adalah pertama kesadaran untuk menjiwai bahwa negara yang dibentuk Bung Karno ini adalah negara yang inklusif, yang setara, yang religius, yang memberikan kebebasan berkeyakinan kepada semuanya. Dan ini saya kira yang perlu kita tanamkan agar egoisme agama yang disampaikan oleh Romo tadi, yang merupakan pikiran Bung Karno, itu bisa kita antisipasi dalam situasi di mana eksklusivisme, konservatisme, radikalisme itu menjadi tantangan beragama kita. Nah, Bung Karno sebenarnya memberikan satu solusi yang ingin saya sebut sebagai solusi tentang prinsip dasar kesetaraan. Prinsip dasar kesetaraan itu diaplikasikan oleh Bung Karno dengan memberikan penghormatan yang setara kepada semua warga negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan. Ya. Ini ide brilian dari Bung Karno yang harus selalu kita rawat, terutama untuk menjamin bahwa setiap warga negara itu memperoleh hak dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya. Itu pertama. Yang kedua, di tengah kebinekaan itu prinsip dasar kesetaraan ini
menuntut kita untuk mengembangkan satu bukan hanya sikap toleran, Ya. tapi sikap untuk selalu respek satu sama lain. Istilah Bung Karno, sikap saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati itu harus ditunjukkan dengan satu kesadaran penuh bahwa kita memang berbeda dari segi agama, dari segi suku, dari segi latar belakang, tapi kita selalu diikat untuk memberikan respek yang setara. Ya. Boundless respect, equal respect, itulah yang sebenarnya ditanamkan sejak awal oleh Bung Karno. Dengan respek yang setara, yang adil, yang tak terbatas itu, Ya. maka setiap umat beragama itu dapat menunaikan ibadahnya secara leluasa. Oke. Leluasa mengandung makna kebebasan, lapang, sehingga setiap warga negara memperoleh kebebasan untuk beribadah dan sekaligus mendirikan rumah ibadah. Apa artinya kalau kita memperoleh kebebasan beribadah, tapi kita mengalami kesulitan untuk beribadah? Tahan di poin itu, nanti saya minta tanggapan dari Pak Asrorun. Termasuk juga itulah yang terjadi, masih terjadi di sekitar kita. Dan saat itu ketika harus berhadapan dengan situasi konflik seperti itu, Pancasilanya ditinggalkan. Ya Romo, kita akan bahas usai headlines berikut ini. Bapak-bapak tetaplah bersama kami. Maka kekuatan daripada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima inilah seharusnya yang menjadi dasar-dasar pemikiran kita dalam kehidupan keseharian kita. Dan menjadi satu way of life, apa yang dikatakan oleh Bung Karno, way of thinkingnya kita sebagai satu bangsa. Begitu confidentnya kita sebagai satu bangsa memiliki ideologi Pancasila ini. Tugas kita untuk merawat, menjaganya. Tugas kita untuk mencamkan ini, membawa ini menjadi soul yang ada pada diri kita. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar aksesoris. Kita Pancasila dalam semangat dan statement-statement semata-mata. Tapi menjadi suatu semangat, pikiran, tindakan yang mampu kita wujudkan dalam keseharian kita. Saya percaya, saya masih menaruh optimisme. Sebesar apapun tantangan, ketika masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, anak-anak muda bangsa ini masih terikat emosi dirinya dan komitmen moralnya terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Itu artinya masih ada harapan besar dan optimis kita untuk berjalan terus pada bangsa dan negara yang bersatu dalam semangat keindonesiaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa. Langsung kita lanjutkan diskusi kita. Pak Asrorun, nah saya minta tanggapan Anda. Tadi kita menyambung statement yang disampaikan oleh Mas Sukidi. Salah satunya soal beribadah, ini sangat sensitif. Banyak terjadi di tengah masyarakat, satu kelompok yang lebih besar mengintimidasi kelompok yang lebih kecil untuk urusan beribadah, termasuk mendirikan rumah ibadah. Kita tahu bahwa itu harusnya tidak menjadi masalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi hal seperti ini? Pemimpin juga seakan-akan keluh, tidak berani mengambil sikap karena takut tidak populer, takut kehilangan suara dukungan. Bagaimana Pak Asrorun melihat ini? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya tadi kan berbincang soal problematika internalisasi dan juga implementasi Pancasila di kalangan anak muda ya. Kita gelisah. Tetapi pada hakikatnya problem internalisasi dan juga implementasi norma nilai Pancasila itu bukan hanya di lapisan anak muda, tetapi juga di lapisan kita yang tua-tua. Bahkan kalau di level anak muda kita memiliki optimisme. Di satu sisi tadi ada survei Setara terkait dengan intoleransi. Di sisi yang lain ada surveinya teman-teman PSKI ya, Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dari kampus Universitas Prasetya Mulia. Survei itu menunjukkan optimisme. Salah satunya keyakinan mengganti Pancasila sebagai satu-satunya ideologi atau keyakinan tidak mengganti ya, itu 93,8%. Angka yang sangat bagus. Di kalangan anak mahasiswa, ini persepsi mahasiswa. Kemudian tidak setuju jika Pancasila diganti dengan ideologi lain, itu 86,1.
kemudian pembelajaran Pancasila. Nah, bagaimana modifikasi pembelajaran di kalangan anak-anak muda tidak dengan pendekatan doktrinal. Saya kira apa yang disampaikan oleh Romo Beni menemukan relevansinya. Tetapi survei ini menunjukkan bahwa inovasi di dalam internalisasi nilai Pancasila dalam tindakan, dalam contoh, dalam keteladanan, dan juga dalam seni kreativitas ini memperoleh persentase yang sangat tinggi 95,4. Dan ini juga sejalan dengan apa yang saya bergelut keseharian dengan rekan-rekan anak muda, di mana saya sebagai Deputi Pengembangan Pemuda ya. Kepeloporan pemuda di berbagai daerah menunjukkan Pancasila di dalam tindakan. Bagaimana kreativitas, kepeloporan, kesukarelawanan anak-anak muda dengan inovasi yang dimiliki. Dia membantu menyelesaikan kasus kekeringan air dengan teknologi tepat guna yang dia lakukan. Mampu mengubah selokan yang asalnya mencemari lingkungan kemudian produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Hal-hal yang seperti ini saya kira menjadi contoh teladan langsung di mana anak-anak muda memiliki kreativitas dengan semangat norma nilai Pancasila di dalam tindakan. Kemudian kalau tadi terkait dengan problem rumah ibadah yang susah misalnya, tetapi banyak anak-anak muda bergotong royong apapun agamanya pada saat teman-teman Kristiani Natal, teman-teman Muslim bersama-sama untuk kepentingan gotong royong, tapi ada proporsionalitas, mana wilayah private yang kita tidak masuk, yang menjadi otonomi masing-masing agama, mana wilayah publik yang kemudian kita memungkinkan untuk bergotong royong. Kalau di dalam perspektif agama itu ada domain yang bersifat eksklusif, yang itu adalah otonomi agama, agama lain nggak usah masuk di dalamnya, termasuk juga negara. Nah, konsep berikutnya sebenarnya bagaimana membangun relasi agama dan negara secara proporsional, di mana negara memastikan jalannya ibadah masing-masing umat beragama, di mana negara hadir untuk menertibkan ketika terjadi relasi sosial antar mereka untuk mencegah terjadinya konflik. Misalnya azan. Azan itu sesuatu yang bersifat private. Tetapi begitu azan menggunakan speaker akan berelasi secara sosial dengan elemen masyarakat. Maka negara hadir untuk mengatur. Demikian juga di dalam konteks rumah ibadah. Ada semangat untuk menjalankan ibadah. Itu wilayah private. Tetapi begitu manifest untuk kepentingan membangun, butuh diatur untuk kepentingan apa? Ketertiban sosial sehingga tidak terjadi bentrokan dan juga benturan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira penting untuk terus dibangun kesadaran secara bersama. Faktanya begini ya, dulu di awal-awal presiden atau founding fathers kita, Bung Karno dan juga yang lain, faktanya ada tarikan-tarikan ideologis. Mau jadi apa negara ini, ideologinya apa, ada tarikan ideologi Islam, ada tarikan tidak Islam, kemudian ketemulah Pancasila sebagai jalan tengah. Tetapi di dalam prakteknya pun juga masih ada tarikan-tarikan berikutnya kan. Oh kalau gitu agama menjiwai bahkan bisa masuk. Oh tidak, di dalam prakteknya sampai kemudian di kutub yang lain fobia Islam muncul. Bahkan disebut jilbab saja udah orang, wah ini Islamisasi. Tetapi lambat laun ketika terjadi proses dialog saling memberi, saling menerima, jilbab menjadi sesuatu yang biasa. Di sisi yang lain, kemudian yang dulu mendakwahkan ideologi Islam sebagai dasar negara sudah nyaris tidak terdengar lagi. Ini kan karena apa? Karena ada proses dialog take and give tadi. Jadi keterbukaan dari semua pihak untuk membahas ini harus juga dimulai. Dulu kutub religius, kutub nasionalis. Sekarang sudah mulai menyatu rata-rata partai nasionalisme religius. Religius nasionalis. Saya kira dengan dialog, kemudian dengan
belajar yang cukup panjang di dalam proses relasi sosial, relasi politik kita akan terus terjadi satu titik moderasi di antara Semua ekstremitas-ekstremitas. Oke, Romo. Jadi problemnya begini loh, konstitusi itu kan tidak boleh tunduk terhadap tekanan massa. Sebenarnya dulu sudah diselesaikan dengan BBM, saya ikut menyusun bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu Komisi Fatwa Majelis Ulama. Di situ ada pasal 13-14 tentang izin pendirian rumah ibadat. Kalau misalnya tidak ada syarat 90 orang itu bisa gabungan kelurahan. Kalau tidak ada dukungan 60 pas negara yaitu kewajiban kepala daerah memberi fasilitas. Ya. Ada pasal 16-17 itu izin sementara permanen berlaku 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau pemerintahan daerah, bupati, wali kota punya keberanian nggak ada masalah. Tapi masalahnya punya nggak keberanian itu? Persoalannya. Maka kita harus kembali kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ya. Kalau itu diselesaikan. Dan kedua, persoalan pendirian rumah ibadat itu kompleks. Karena ada yang saya dijelaskan kan, dominasi. Ya. Mayoritas, minoritas itu juga terjadi di hampir semua negara. Yang kita inginkan adalah mengembalikan kembali konstitusi sebagai hukum tertinggi, acuan semua. Lah ini masalahnya. Sehingga jangan sampai konstitusi tunduk pada tekanan massa dan kesepakatan. Ya. Nah, itu selalu yang belum kita selesaikan. Ini PR kita rumah bersama. Ya. Tapi problem ini bisa diselesaikan melalui dengan pendidikan nilai-nilai keutamaan Pancasila itu. Sehingga apa dikatakan oleh Mas Sukidi, bagaimana memberi penjelasan tentang beriman. Itu berbeda. Orang punya to have religion, to be religion. Nah persoalan kita di sini, sehingga pendidikan, nilai-nilai, kesadaran beragama yang inklusif, yang dikatakan Bung Karno, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, itu gampang orang hidup saling berdampingan. Karena pengalaman sejarah, kalau kita baca buku kitab Emputanturan, kitab Sumo, itu ada kalau kita mau ke Mojokerto, ada Candi Seribu. Di situ ada 1000 aliran Buddha Hindu. Bisa hidup berdampingan. Candinya Candi Sewu. Candi Sewu. Itu kan bisa Indonesia. Di India konflik, di Indonesia enggak. Karena itu wisdom. Oke. Salah satu yang mengantarkan wisdom adalah pemimpin. Saya tarik kembali soal pemimpin ini yang masih seakan-akan ragu. Mau ada peraturannya pun ketika ada tekanan massa, seakan-akan takut untuk menegakkan peraturan itu. Ada populer atau tidak populer, urusannya jadi politis. Mas Sukidi, lalu bagaimana nih supaya bicara soal Pancasila dengan nilai-nilai terbaik yang kita punya ini bisa juga dilihat dari sosok-sosok role model. Yang paling gampang dilihat adalah pemimpinnya. Bagaimana mengkritik mereka? Pertama, pemimpin disumpah atas nama Tuhan untuk menegakkan konstitusi. Jadi kesetiaan pemimpin itu semata-mata pada konstitusi dan itu untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Jadi kesetiaan pemimpin itu bukan pada aspirasi, bukan pada tekanan massa, tapi pada konstitusi. Jika konstitusi memberikan jaminan kebebasan untuk beribadah, maka tugas pemimpin adalah menunaikan konstitusi. Apapun tantangannya. Pemimpin jangan tertekan dengan tekanan massa yang sebenarnya merupakan pelanggaran konstitusi. Karena itu kesetiaan pemimpin semata-mata pada konstitusi dan mereka disumpah untuk menegakkan konstitusi, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan keteladanan, Mbak Afi, saya kira itu penting sekali untuk menumbuhkan keteladanan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang berprinsip pada nilai-nilai Pancasila yang dihayati sehingga mereka, masyarakat kita memiliki satu role model untuk mengamalkan Pancasila. Misalnya bahwa pada sila ketuhanan, Bung Karno mengamanahkan agar dengan sila ketuhanan kita ini menjadi bangsa yang religius, bukan bangsa yang korup. Bangsa yang religius yang memberikan penghormatan satu sama lain dengan setara, dengan penuh respek, dengan saling menghormati, dan itu mestinya menjadi pegangan bersama. Itu sekedar contoh. Contoh lain adalah Bung Karno ketika merumuskan musyawarah misalnya, penekanannya adalah bahwa
musyawarah itulah yang menjadi mekanisme kita dalam mengelola satu perbedaan. Jadi bukan soal voting dan seterusnya, justru musyawarah itulah yang menjadi satu pegangan agar kita selalu mencapai konsensus, agar tidak terjadi perselisihan, konflik. Dan musyawarah itulah yang kata Bung Karno, kita bisa memajukan negara, tapi sekaligus kita bisa merawat agama. Ya. Nah, itu contoh It's a lain. win-win solution untuk Tapi semua. itu sebenarnya dirumuskan dalam PBM. Jadi kalau ada masalah itu tugas dari FKUB dan pemerintah daerah membuat musyawarah mufakat. Betul. Saya Itu melihat ada di pasal pada sisi 7 itu. ini ya, sisi hikmah di dalam sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu diambil dari bahasa Arab, artinya wisdom, kearifan. Kearifan itu diawali dengan mendengar, termasuk di dalamnya adalah aspirasi. Tetapi aspirasi yang didudukkan untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Makanya ketika kita berbincang soal kebebasan berserikat, kebebasan beragama, kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat, itu ada norma nilai yang kemudian dia terikat juga. Makanya di dalam konstitusi kita pasal 28 mulai dari A sampai I diikat oleh J. Jadi diikat oleh apa? Oleh ketentuan hukum, kemudian untuk norma agama termasuk di dalamnya, dan juga semata untuk kepentingan ketertiban umum dan juga ketertiban sosial. Artinya kuncinya di situ sebenarnya. Kita nggak bisa juga pokoknya, kira-kira begitu. Memaksakan. Betul. Yang penting adalah yang ini. satu pokoknya ekstrim tidak, yang satu pokoknya iya. Gitu Gitu kan. Nah, Tapi itu kan kembali. Saat ini kita harus jeda dulu. Iya. Saya tahu ini narasumber semua semangat untuk membahas. Kita harus jeda supaya nanti pembahasannya bisa lebih baik lagi. Kita lanjutkan setelah ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya baik, kita lanjutkan. Pak Asrorun, singkat tadi Anda katakan pokoknya jangan pokoknya. Nah tapi ini yang dirasakan di banyak diskusi terutama di publik. Pokoknya dia merasa dia yang paling benar, dia yang merasa yang paling harus didengarkan. Gimana tuh? Sikap itulah yang kemudian akan menjadi benih perpecahan dan juga problem sosial kita. Sebenarnya kita pasti nggak lepas dari perbedaan-perbedaan karena memang fitrah kita berbeda. Cuma di tengah fitrah perbedaan itu, fitrah keindonesiaan kita adalah memegang norma nilai yang ada di dalam Pancasila. Fitrah kita, gen kita adalah gen ketuhanan. Ketika ada anasir yang mengajarkan, yang mendakwahkan, yang merumuskan ketentuan yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, pasti ini tertolak. Oleh apa? Oleh konsensus dan juga kesepakatan. Ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, yang kemudian di situ despotik, kemudian otoritarianisme, bertentangan dengan sila kemanusiaan. Ketika ada policy diambil oleh pemegang kebijakan, memecah belah, maka bertentangan dengan prinsip persatuan. Nah, sekarang ketika kita membaca realitas adanya perbedaan, bagaimana sikap kita? Sedapat mungkin mencari titik temu. Pasti akan ada titik temu. Saya, Romo Beni, kemudian Sukidi, kemudian Mbak Afi, berbeda. Tetapi di antara berbeda kita cari satu titik temunya. Di situ yang kemudian kita menjadi kalimatun sawaknya, melting potnya. Tetapi bisa jadi kondisi tertentu kita belum bersepakat untuk satu titik. Tetapi akan bisa diputar terus
dengan tahap yang pertama adalah understanding, tafahum, kesepahaman. Saya berbeda dengan Romo Beni, tetapi di tengah perbedaan itu saya bisa memahami. Bukan berarti berbeda, bukan Betul. berarti tidak bisa Untuk satu kemudian paham. nanti bisa jadi dalam waktu tertentu akan ada satu titik yang kemudian kita bersinggungan. Ya. Nah, inilah yang kemudian yang membuat optimisme saya. Baik. Ketika kita baca sejarah, dulu kurang keras apa pada tingkat ideologi, pada tingkat bentuk negara. Di satu sisi negara Islam, di sisi yang lain tidak. Ya. Bahkan kemudian di dalam proses legislasi begitu tajamnya. Tapi terakhir Ya. orang yang mendakwahkan soal Islamisme di dalam parlemen nyaris sudah tidak ada. Ya. Di sisi yang lain yang dulu Baik. fobia terhadap simbol-simbol keagamaan, disebut kata syariat saja sudah ekstrim ini. Ya. Sekarang masuk di dalam sistem perundangan kita. Ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, bahkan kita mengenalkan dual economical system. Termasuk di dalamnya ada yang sampai Baik. overlap nih. Jadi sebenarnya banyak sekali jika memang yang dicari adalah persamaannya. Betul, overlapnya itu apa yang saya maksud tadi. Baik. Ada negara sampai menetapkan soal fatwa keagamaan. Baik. Jadi negara mengambil alih Baik. fungsi agama. Nah saya kira ini Yes. sampai overlap juga. Gitu. Silakan Romo ditanggapi. Jadi begini, sebenarnya yang harus menjadi keprihatinan kita adalah bagaimana mengembalikan lagi pendidikan Pancasila itu masuk dalam kurikulum dan harus diajarkan bulan Juli ini. Karena kesiapan sudah ada. Bayangkan 22-3 tahun anak-anak mengalami namanya kekosongan. Kekosongan ideologi. Jadi vaksin ideologinya hilang. Sekarang vaksin itu harus mulai disuntikan kembali. Bulan Juli Harus tahun ini? tahun ini. Oke. Dan itu sudah siap bukunya. Oke. Sehingga BPIP sudah menyusunnya. Dan Ya. sekarang Pengajarnya juga pengajarnya siap, ya? sudah disiapin. Kita Yaitu nggak ikut guru-guru nih. PPKN. Guru-guru PPKN sudah siap. Dan kita sudah baca pertemuan. apakah itu mandatori untuk semua kepala daerah? Nah iya, kewajiban. Oke. Karena ini kewajiban konstitusi. Oke. Jadi jangan sampai kita ini mengatakan selera, nggak bisa. Ya. Karena negara ini kan negara kesatuan. Ya. Kalau kita mengatakan pentingnya ideologi Pancasila, Pancasila itu harus menjadi dua. Living ideologi dan working ideologi. Maka dia harus menjadi internalisasi nilai. Baik. Lewat apa? Pendidikan. Ya, baik pendidikan sekolah, formal, informal, dan pendidikan keluarga. Ya. Tapi yang penting, ruang-ruang publik. Eksistensi Pancasila juga harusnya digemakan oleh media mainstream, baik media TV, media news. Jadi ini kan nggak ada Ini semua ekosistemnya. harus mengacu ke titik yang Titik sama. sama, Baik. gitu. Mas Ukidi silakan terakhir. Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Bung Karno mengalami fase hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Ya. Dan bahkan usai jadi presiden, beliau satu-satunya presiden yang tidak punya rumah. Dan ketika rakyatnya tahu bahwa Bung Karno tidak punya rumah, rakyatnya ingin mendirikan rumah untuk beliau, beliau menolak dengan cara halus. Karena apa? Karena beliau ingin memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, Ya. tidak ingin sedikit pun mengambil dari rakyatnya. Ya. Ini memberikan pengalaman penting bahwa kemiskinan itulah tantangan terbesar kita. Dan Bung Karno menjiwai betul penderitaan rakyatnya. Dan karena itu Pancasila ini harus menjadi ideologi yang bekerja untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan. Penjara kemiskinan inilah yang membelit rakyat untuk bisa maju. Karena itu kemiskinan ini harus diatasi secara bersama dan kita menghadirkan Pancasila sebagai alat pembebas rakyat dari kemiskinan agar rakyat bisa maju, bisa sejahtera secara bersama. Amin. Terima kasih banyak diskusi yang sangat menarik, Pak Asrorun, Mas Ukidi, Romo Beni. Kita harapkan bisa bertemu di episode berikutnya. Terima kasih juga pemirsa atas atensi Anda. Jangan lupa saksikan Visi Negarawan minggu depan yang akan menampilkan gagasan besar para tokoh bangsa. Saya Firman undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Dalam usia apa yang saya miliki hari ini, saya harus meyakinkan kepada saudara semuanya
khususnya kepada kalian anak-anak mudaku. Percayalah, tidak ada dasar filosofis yang lebih indah, lebih baik, dalam tingkatan yang lebih universal seperti apa yang kita miliki hari ini, dengan dasar ideologi kebangsaan yang kita miliki, yang bernama Metro TV,